Hai stories, sebentar Des. Jadi kali ini aku tuh mau bawain salah satu kasus kriminal yang pernah viral di tahun 2021, yang mana kasus ini tuh melibatkan salah seorang pramugari yang masih muda, di mana dia ini kehilangan nyawanya setelah dia mengadakan pesta dengan 11 teman laki-lakinya di sebuah hotel. Cuman sebelum lanjut ke kronologinya, aku akan ceritain sedikit tentang latar belakangnya. Nah, dia ini bernama Christine Angelica Faber-Dasera, yang mana dia lahir pada 13 April tahun 1997 di General Santos City, Filipina. Dia ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Sharon Rose Faber-Dasera dan John Nestor Dasera. Kakaknya ini bernama Sharon dan dua adiknya ini bernama Chloe dan JJ. Sejak kecil ini Christine dikenal sebagai anak yang cerdas, ceria, dan dia ini juga tergolong anak yang ramah, juga aktif di lingkungannya. Dia ini juga terkenal akan kecerdasannya, bahkan dia ini juga lulus dengan predikat cum laude waktu dia kuliah di University of Philippine Mindanao pada tahun 2017. Sejak kuliah dia juga aktif mengikuti fashion show, bahkan dia juga menjadi salah satu finalis pada kontes kecantikan pada tahun 2019. Setelah lulus, dia ini bercita-cita ingin menjadi pramugari karena dia ini ingin mengajak keluarganya untuk keliling dunia. Hingga akhirnya dia benar-benar menjadi pramugari di Philippine Airlines. Nah, ketika jadi pramugari ini, dia akhirnya pindah itu dari Santos City ke Manila. Christine ini juga dikenal ramah terhadap teman-temannya. Dia juga bekerja keras sehingga dia memiliki banyak teman di kantornya. Hingga pada akhirnya tanggal 31 Desember tahun 2020, Christine ini ingin mengadakan pesta tahun baru bersama teman-temannya. Ada tiga teman laki-lakinya tuh, ada Galider. Galider ini adalah sahabat dekatnya, dan yang kedua ada Guzman. Guzman ini benar temannya Christine, cuman ini adalah kali pertama mereka bertemu. Kemudian yang ketiga ini ada John. Kemudian mereka ini memesan kamar hotel di Makati Hotel dengan nomor 2209. Karena dirasa pestanya terlalu sepi jika hanya 4 orang, akhirnya Galider, Guzman, dan John ini memanggil teman-temannya yang lain. Hingga akhirnya pada pukul 9, 8 teman laki-lakinya pun ini datang ke hotel. Cuman karena kamarnya kurang, akhirnya mereka memesan satu kamar lagi dengan nomor 9907. Nah, udah kan mereka ngadain pesta tahun baru, dan Christine ini juga minum-minum. Hingga akhirnya pada pukul jam 12:30, Christine ini menelpon keluarganya. Dia telepon untuk mengucapkan selamat tahun baru, dan dia ini juga bilang ke ibunya kalau dia ini baik-baik saja, dan menceritakan kalau dia ini senang di pestanya itu ramai. Nah, sayangnya waktu pesta Christine ini terlalu banyak minum, sehingga pada pukul 4:13 pada tanggal 1 Januari tahun 2021 ini Christine terlihat terakhir kali di CCTV menuju kamarnya dengan keadaan mabuk yang sangat berat. Hingga akhirnya pada pukul 10 sahabatnya ini Galider pergi ke kamarnya Christine untuk melihat keadaannya. Cuman ketika Galider ini pergi ke kamarnya Christine ini terlihat sedang tidur di bathtub kamar mandi. Karena Galider mungkin kayak merasa kasihan juga, akhirnya Galider mengambilkan selimut dan Christine itu diselimuti. Soalnya kan masih mabuk, jadi belum dibangunkan si Christine ini. Nah, sore harinya si Galider ini kembali lagi ke kamar Christine, cuman kok dilihat-lihat Christine kayak enggak gerak, posisinya masih pancet, dan ketika dilihat benar. Dan ketika dicek memang Christine ini sudah nggak bernafas. Hingga akhirnya Galider ini memanggil dua temannya tadi, Guzman dan John, untuk memberikan CPR ke Christine. Meskipun sudah dikasih CPR, cuman nggak ada tanda-tanda Christine ini bernafas. Hingga akhirnya pihak hotel ini menyarankan mereka bertiga untuk membawa Christine ke Makati Medical Center. Cuman ketika waktu sampai rumah sakit, Christine ini dinyatakan sudah meninggal karena pecahnya pembuluh darah aorta. Aorta sendiri ini adalah nadi yang membawa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Keesokan harinya pada tanggal 2 Januari, pihak polisi ini melakukan
autopsi ulang kepada Christine. Ditemukan juga tanda-tanda lecet di area genital Christine. Hanya saja katanya luka ini bukan luka baru. Yang paling aneh di sini, tubuh Christine ini sudah dibalsem sebelum dilakukan autopsi. Sejak kasus ini viral, banyak teori-teori yang bermunculan karena dirasa kematiannya ini merasa janggal. Ada juga teori yang pertama ini mengatakan kalau dilecehkan oleh teman-temannya. Dan fakta ini didukung oleh lebam-lebam yang ada di tubuh Christine. Bahkan beberapa dari orang-orang yang berpesta ini, mereka itu bersifat tidak kooperatif. Cuman Gusman ini menyangkal hal itu karena Gusman bersaksi bahwa mereka yang ada di sana itu adalah gay. Nah, teori yang kedua ini adalah tentang pecahnya aorta seperti hasil autopsi yang dikatakan. Cuman orang-orang ini nggak percaya karena teori itu tidak bisa menjelaskan tentang memar yang ada di tubuhnya Christine. Bahkan waktu telepon itu keluarga juga bilang kalau Christine ini nggak mengeluhkan sakit sama sekali. Awalnya sih keluarga ini menerima sesuai hasil autopsi, cuman karena kasusnya ini viral dan banyak yang merasa aneh, akhirnya keluarga ini meminta untuk diusut kasus ini lebih lanjut. Terus yang ketiga ini ada teori penggunaan obat. Gallagher ini bilang kalau Christine merasa minumannya ini dikasih sesuatu oleh seseorang karena setelah minum Christine ini merasa tubuhnya kayak nggak enak, dan akhirnya mungkin karena obatnya ini terlalu banyak akhirnya memicu dengan pecahnya saraf aorta Christine. Nah, jadi menurut kalian teori mana yang paling sesuai? Karena bahkan sampai sekarang hasilnya ini juga masih menjadi teka-teki. Ini aja yang bisa aku sampaikan untuk saat ini. Mungkin nanti kedepannya aku bisa membuat video yang lebih panjang lagi. Dan kalau misalnya kalian punya kisah horor, kalian bisa kirim ke email aku ya. Jangan lupa klik subscribe agar aku makin semangat buat video lagi. Bye bye.